Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Febriayani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Pada video kali ini saya akan mengerjakan aksi nyata untuk modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Nah, pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Andi Ira, SPDI GR. Nah, beliau ini adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah kami. Assalamualaikum Mbak Dira. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan observasi kepada Ibu. Nah, sebelum saya melakukan observasi di kelas, terlebih dahulu kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi, adapun tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui kesiapannya atau persiapan-persiapan apa saja yang Ibu lakukan nanti di proses pembelajarannya Ibu. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu, untuk ketika nanti saya akan masuk di kelas Ibu, Ibu bisa mengungkapkan mungkin apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti di kelas? Baik, adapun materi saya pada pekan ini yang saya sampaikan itu masih lanjutan dari pekan-pekan sebelumnya, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Khusus untuk pertemuan ini yang ingin saya bawakan itu adalah bagaimana peserta didik mampu menganalisis tata cara takziah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian peserta didik mampu menganalisis tata cara ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam, dan peserta didik mampu menganalisis hikmah dari pelaksanaan takziah dan ziarah kubur. Selain itu, diharapkan peserta didik juga mampu menyajikan paparan tentang tata cara takziah, tata cara ziarah kubur, dan pemaparan lengkap tentang hikmah ziarah kubur sesuai syariat Islam. Baik Bu, cukup banyak ya tujuan belajarnya. Nah, selanjutnya di kelas nanti Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan untuk anak-anak itu? Yang pertama yang ingin saya kembangkan itu bagaimana peserta didik mampu menguasai, memahami betul bagaimana tata cara dalam melakukan takziah dan ziarah kubur. Selain itu, saya berharap peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Ibu, jadi di sini ada dua ya, ada juga pengetahuannya dan ada juga nanti keterampilannya. Nah, untuk itu, pertanyaan saya yang ketiga itu, apakah Ibu menggunakan model pembelajaran nanti di kelas? Ya, adapun model yang saya gunakan adalah model problem basic learning, yang mana di awal pembelajaran saya memberikan anak-anak semacam stimulus dengan video permasalahan yang ada, dan sebelumnya saya membagi mereka dulu dalam 3 kelompok. Setelah itu setiap kelompok mengamati tayangan video yang saya tampilkan dan kemudian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk selanjutnya dipresentasikan. Jadi menggunakan model problem based learning ya. Baik, kemudian Ibu apakah menggunakan juga media pembelajaran nanti di kelas? Ya, medianya itu seperti video pembelajarannya, kemudian materi PowerPoint yang ditayangkan dengan proyektor. Aduh, sudah bagus sekali ini Bu. Kalau begitu, kapan proses pembelajarannya ini dilaksanakan? Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini, yaitu pada hari Jumat. Oke, baik Bu. Insya Allah, kalau begitu kita akan nanti ketemu langsung saja di kelas Bu. Insya Allah pada hari Jumat kita akhiri percakapan kita dan sampai ketemu di kelas lagi. Terima kasih Mbak Dira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah, syukur kita menjalankan sendiri Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam proses pembelajaran seperti biasa. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita melantunkan Asmaul Husna.
Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Malik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. Baiklah anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama, minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya doa hari. Silakan nak, masuk. Aku sekalian, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna Anak-anak sekalian, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu mau mengecek dulu siapa yang hadir hari ini. Nur Aulia, Nur Alia hadir. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat materi pekan lalu nak? Masih. Materinya tentang apa? Ya, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ya, baiklah anak-anak sekalian, untuk hari ini, ya benar sekali, materi kita pekan lalu itu tentang menyolatkan dan menguburkan. Untuk hari ini nak, kita melanjutkan materi yang pekan lalu yang masih ada kaitannya dengan penyelenggaraan jenazah, yaitu takziah dan ziarah kubur. Materi ini sangat penting bagi kita pelajari. Mengapa? Karena dengan mempelajari materi tentang takziah dan ziarah kubur, kita akan mendapatkan hikmah dari hal tersebut. Karena kita tidak melakukan kesalahan dalam melakukan ziarah dan takziah seperti itu. Ya, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di layar di atas. Nah, yang pertama itu adalah menganalisis ketentuan dan tata cara takziah sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua, menganalisis ketentuan dan tata cara ziarah kubur sesuai syariat Islam. Menganalisis hikmah pelaksanaan takziah dan ziarah kubur. Yang keempat, menyajikan paparan tentang tata cara takziah sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara ziarah kubur, dan terakhir menyajikan paparan tentang hikmah ziarah kubur sesuai syariat Islam. Anak-anak sekalian, adapun model pembelajaran yang digunakan pada hari ini adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi sebentar ibu akan memberikan permasalahan. Dari permasalahan tersebut, anak-anakku silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Untuk selanjutnya sebentar setelah didiskusikan, disajikan di atas atau dipresentasikan dan teman-temannya yang lain menanggapi. Seperti itu. Sudah mengerti nak? Ya, baiklah anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan gambar di atas. Jelas gambarnya nak? Ya. Apakah ziarah kubur tersebut sesuai dengan syariat Islam? Ya, jadi yang akan kita kupas pada materi hari ini adalah tentang ziarah kubur dan takziah. Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3. Kelompok yang pertama, kemudian kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelompok pertama ibu berikan nama mandiri, kelompok kedua nasionalisme, dan kelompok yang ketiga adalah gotong royong. Ingat nama kelompoknya Dina? Kelompok mandiri, nasionalisme, dan gotong royong. Ya, baiklah, untuk selanjutnya silahkan diperhatikan video di atas.
dulu orang siswa lagi. Ya, silakan diperhatikanlah video di atas. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarga atau kerabat dekatnya. Orang laki-laki yang bertakziah disebut muazzin, sedangkan yang perempuan disebut muazziyah. Para ulama umumnya memiliki pendapat yang sama bahwa hukum bertakziah adalah sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam sangat dianjurkan bertakziah untuk menguatkan jiwa dan suasana batin orang yang sedang tertimpa musibah, agar memiliki kesabaran dan ketabahan menerima musibah tersebut. Terkait dengan takziah, Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail untuk mengefektifkan waktu itu membagi tiap kelompok pertama itu membahas tentang siarah takziah, kelompok kedua membahas tentang siarah kubur, dan kelompok ketiga membahas tentang hikmah takziah dan siarah kubur. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai presentasi di atas, ya, supaya lebih fresh lagi, ibu punya speaking, ya. Cluenya itu adalah lawan kata. Ya, bisa dimulai? Bisa. Ya, lawan kata panjang. Pendek. Tinggi. Rendah. Malam. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan adab dan etika bersiarah kubur. Saya persilakan pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Adab atau etika berziarah kubur yaitu sebagai berikut. 1. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2. Sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan bersejarah si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. 5. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisa atau tanda kuburan. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidaknya para wanita berziarah kubur? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang mengharapkan, ada yang memakruhkan, dan ada yang membolehkan. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bolehnya wanita berziarah kubur, namun tidak terlalu sering, hanya sekali saja atau tidak berlebihan. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, setelah semua kelompok naik mempresentasikan, kita berada pada kesimpulannya. Ya, kesimpulan hasil diskusi pada hari ini. Hasil karena satu orang naik membacakan kesimpulan hasil diskusi kita hari ini. Takziah. 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. 2. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah.
3. Hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan turut menyalati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. 5. Membuat makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian diperintahkan Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. Baiklah anak-anak sekalian, adapun hikmah dari ziarah kubur yang pertama itu adalah dengan berziarah kubur kita akan mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud itu menjauhkan diri dari sifat keduniawan. Yang ketiga, selalu ingat berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang terakhir, mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Baiklah anak-anak sekalian, sedikit evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berjalan dengan sangat baik. Minggu kedepannya lagi diizinkan kembali cara belajarnya. Ya. Insya Allah materi kita akan menentukan depan itu adalah tentang khutbah tabligh dan dakwah. Jadi selanjutnya silakan membuat kesimpulan atau membuat rangkuman dari pembelajaran kita hari ini dan kalian mengisinya di dalam classroom. Sudah jelas kan? Ada yang bertanyakan? Bukan untuk hari ini. Nanti kalian sebelum kita isi kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tolong kembali kepada kedua belah pihak, silakan dibimbing temannya untuk kegiatan kita hari ini. Silakan. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wira? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan bincang-bincang pasca observasi. Jadi ada tujuan kita untuk melakukan percakapan ini tuh adalah untuk merefleksikan sedikit tentang hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Nah, yang pertama mungkin dulu bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi di kelas? Alhamdulillah perasaan saya cukup puas dengan apa yang sudah saya berikan kepada peserta didik, karena saya melihat peserta didik sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya bawakan. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya Ibu kan sudah menyusun pembelajaran melalui ajaran Ibu. Apakah pembelajaran yang tadi sudah Ibu lakukan di kelas sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah Ibu susun?
Ya, kegiatannya berjalan sesuai dengan perencanaan saya, mulai dari pembukaan dengan saya membagikan kelompok sampai melakukan presentase dan pemaparan dari masing-masing kelompok. Iya, betul sekali Bu. Saya juga tadi cukup alurnya cukup bukan cukup sangat baik sekali. Nah, kalau begitu kira-kira tadi apakah ada hambatan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat pelaksanaan pembelajarannya? Ada sedikit kendala di masing-masing kelompok. Ada 1-2 orang di setiap kelompok itu kurang aktif dalam berkolaborasi dengan teman-temannya. Oh iya. Jadi masih ada ya beberapa peserta didik yang kurang aktif istilahnya dalam diskusi dan presentasinya. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Kalau saya lihat dari segi peserta didik, yang pertama itu peserta didiknya kurang memahami dari materinya, kemudian tidak ada motivasinya untuk mengetahui kembali apa materi yang disampaikan. Ya, dia kurang aktif bertanya dengan teman-temannya. Berarti intinya dia kurang paham dan mungkin ada sedikit rasa malu juga bertanya ke temannya. Iya, sepertinya begitu. Oke, kalau begitu Bu, kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi masalah yang tadi Ibu kemukakan? Ya, saya akan terus berusaha dengan memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut agar mereka lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya akan terus mengecek bagaimana keaktifan mereka dalam bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya atau dia berdiskusi dengan temannya. Oh, iya. Betul sekali. Kemudian, tadi kan Ibu sudah ada rencana memotivasi peserta didik, kemudian mengecek mungkin kembali pemahamannya peserta didik. Nah, kapan kira-kira Ibu mau melaksanakan rencana yang telah dipakai tadi? Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan laksanakan. Oke, langsung ya Bu, diskusi. Oke, baik Bu. Kalau begitu yang terakhir ini Bu, apa harapan atau rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Saya akan membuat pembelajaran dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran lebih menyenangkan, siswa lebih aktif lagi dan proses pembelajaran berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Oke, terima kasih banyak. Rencananya bagus sekali. Tentunya rencana yang Ibu lakukan itu pastinya akan selalu menyediakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih banyak Ibu Ira sudah bersedia untuk saya observasi, sudah bersedia untuk saya coaching. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi atau kita bertemu lagi di coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Ira sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.